Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan untuk bisa sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita bisa duduk bersama, bermajelis ilmu, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi kabar gembira, man shallal ghadata fi jamaah summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat syuruk, awal waktu sholat duha. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan sempurna. Ini kabar gembira bagi kita semuanya apabila sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu, ngaji ilmu agama, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya besar sekali, seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan sia-sia, tanpa tujuan dan tanpa arah. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ayat ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, karena ayat ini berisikan tentang visi misi hidup kita, tujuan kenapa kita ada di dunia ini. Kita ada di dunia ini bukan cuma sekedar untuk makan, minum, bersenang-senang, berfoya-foya seperti binatang. Kita ada di dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan bekal dan pundi-pundi pahala sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita camkan baik-baik dalam diri kita bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah kebahagiaan di dunia, memiliki harta yang banyak, yang melimpah, tahta, wanita, dan lain sebagainya. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya manakala kita
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Quran adalah kalau kita sukses di surga, kalau kita bisa menginjakkan kaki kita di surga, kalau kita bisa selamat dari siksa neraka, itu baru namanya sukses. Banyak orang mengira bahwa sukses itu adalah sukses dunia. Kalau dia mendapatkan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, ya, kalau dia mendapatkan ya kesenangan-kesenangan dunia. Padahal sukses menurut Al-Quran tidaklah demikian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia kecuali kesenangan yang menipu. Dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah bahwa diri kita semuanya ini di dunia ini hanyalah sementara. Kita cuma mampir aja di dunia ini. Yang kekal dan abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti seorang yang bepergian, kemudian dia istirahat di bawah pohon, ya, singgah di bawah pohon, berteduh di bawah pohon. Kalau udah selesai istirahatnya, dia akan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon tersebut. Jadi gambaran kita di dunia ini seperti seorang musafir, orang yang bepergian. Makanya kita harus mempersiapkan bekal kita, karena setiap orang yang bepergian itu pasti mempersiapkan bekal. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Likulli safarin zada fatazawwadu li safarikum ila dunya minad dunya ilal akhirah bitaqwallah." Setiap bepergian itu butuh bekal. Begitu juga perjalanan kalian dari dunia menuju akhirat ini butuh bekal. Maka persiapkan bekal kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, tetapi dia bersemangat menuju kampung akhirat, mempersiapkan bekal-bekalnya. Nabi SAW pernah ditanya, "Ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling bahagia itu, yang paling cerdas itu? Maka Nabi SAW menjawab,
aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian, mengingat akhirat, dan semangat mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Ini baru orang yang cerdas. Apa tanda orang yang cerdas itu? Satu, dia sering mengingat kematian. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Kematian. Karena dengan mengingat kematian, kita akan semangat beramal saleh. Kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Dan kita akan qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita. Bukan termasuk orang-orang yang tamak, ya, tergila-gila mengejar dunia. Kemudian tanda yang kedua, wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Bukan cuma sekedar mengingat kematian, tapi dia bersemangat mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Ya. Dia bersemangat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal bagi dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk bersemangat beramal saleh agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Jadi kunci bahagia itu kalau kita beriman dan beramal saleh. Kalau kita beriman dan beramal saleh. Banyak orang pengen bahagia tapi caranya keliru. Ya, caranya yang keliru. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan iman dan dengan amal saleh. Banyak orang mengira bahagia itu dengan harta. Banyak orang mengira bahagia itu adalah dengan tahta. Banyak orang mengira bahagia itu dengan wanita, narkoba. Padahal tidak demikian. Ya, bahagia adalah dengan iman dan dengan amal saleh. Lihat Nabi dan para sahabat. Lihat juga orang-orang saleh sebelum kita. Mereka tidak banyak memiliki harta, tahta, tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Karena mereka memiliki iman dan memiliki amal saleh. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat, ya, beramal saleh untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Surat Ali Imran ayat 133. Dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dalam melakukan amal-amal saleh. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian amal yang ringan, amalan yang mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan pahala yang sangat besar, yang sangat banyak, yang sangat melimpah
sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Oleh karenanya, janganlah kita meremehkan amal-amal kebajikan, karena semuanya akan ada totalannya. Bisa jadi amalan yang kecil tetapi pahalanya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Sebagaimana barang siapa yang melakukan amal kejahatan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Maka jangan kita meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu, karena semuanya akan ada totalannya. Bisa jadi amalan yang besar yang kita harapkan justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bisa jadi amalan yang kecil, yang ringan, justru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik." Jangan kalian meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu, walaupun hanya senyuman yang kamu berikan kepada saudaramu. Jangan remehkan. Sekecil apapun andil kita, amal kita yang kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bisa jadi amalan yang kecil tersebut ya akan menjadi pahala yang besar bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang ringan tetapi pahalanya sangat besar. Di antaranya adalah pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, ngaji ilmu agama seperti ini. Ini adalah amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mempelajari ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji. Masya Allah, kita pergi ke masjid untuk ngaji ilmu agama, tapi pahalanya sangat besar, yaitu pahalanya seperti orang yang haji. Ini amalan yang ringan ya. Makanya kita harus semangat untuk belajar ilmu agama agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Tujuan kita ngaji ilmu agama adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, di antara amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalihha. La aqul alif lamin harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan setiap satu huruf 10 kali lipat kebajikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Bayangkan kalau kita satu lembar saja, ya, satu halaman saja, itu sudah kurang lebih 5.000 kebaikan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu juz itu sudah 100.000, ya, 100.000. Dan kalau kita bisa hatam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan, ya, 1.000.000 kebaikan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari kita latih diri kita untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih kita sekarang udah mendekati bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kita latih sejak sekarang supaya nanti kalau pas bulan Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran sekarang ini banyak godaannya. Banyak godaannya. Seringkali kita membaca Al-Quran tapi tergoda juga untuk buka dan membaca HP. Ya. Bahkan kita sekarang ini lebih banyak waktu kita dengan HP daripada dengan Al-Quran. Kita bisa berjam-jam dengan HP kita, tapi tidak kuat hanya beberapa menit untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk membiasakan diri kita, melatih diri kita sejak sekarang untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya, di antara amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa adalah menjawab adzan. Menjawab adzan. Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul." Kalau kalian mendengar muadzin, orang yang adzan, maka katakanlah seperti apa yang dia katakan. Jadi apapun yang dikatakan oleh muadzin, hendaknya bagi kita untuk mengatakan yang serupa. Termasuk kalau dia mengatakan as-salah khairum minan naum, kita jawab as-salatu khairum minan naum. Kecuali kalau dia mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka terdapat riwayat dalam hadis kita menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihi asra. Karena barang siapa yang bersalawat kepada saya 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Ini juga amalan yang sangat mulia, yaitu bersalawat kepada Nabi. Maka kita harus bersemangat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pahalanya sangat besar dan amalan ringan. Salawat kepada Nabi amalan yang ringan. Ya, nggak nyampe 1 jam, bahkan nggak nyampe 1 menit, hanya 2 detik. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi pahalanya 10 kali lipat. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya." Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat di surga adalah orang yang paling banyak sholawat kepada saya. Semakin kita banyak bersolawat kepada Nabi, maka kita akan semakin dekat tempat duduk kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa sallallahu li asy-syafa'ah al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah
la tambahi illa li 'abdin min ibadillah. Kemudian mintakanlah wasilah untukku, karena wasilah itu adalah suatu kedudukan yang paling tinggi di surga, yang hanya pantas untuk seorang hamba di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna huwa, dan aku berharap sayalah orangnya yang berhak mendapatkan kedudukan tersebut. Faman sa'ala liyal wasilah halat alaihi as-safa'ah. Siapa yang memintakan kepada saya wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat saya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi besok pada hari kiamat, maka doakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita dianjurkan menjawab adzan, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudah alladhi wa'attah. Ini doa. Kalau kita membaca doa ini, maka kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat. Taib. Di antara amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa adalah membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salah lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannati illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali salat, yakni setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalangi dia dan masuk surga kecuali kematian. Ini keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, terutama membaca ayat-ayat yang memiliki atau surat-surat yang memiliki keutamaan. Di antara ayat yang memiliki keutamaan adalah ayat kursi. Ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran, jawabannya adalah ayat kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kalau surat Al-Fatihah. Tapi kalau ayat kursi yang paling agung. Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, tidak ada yang menghalangi dia dan masuk surga kecuali kematian. Demikian juga ketika kita hendak tidur, hendaknya bagi kita untuk membaca ayat kursi. Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi setiap mau tidur, fala yazalu alaihi minallahi hafid, maka Allah SWT akan menjaga dia. Wala yaqrabuhu syaitan hatta yusbih, dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Sampai pagi, artinya dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, di antara amalan yang ringan yang pahalanya sangat besar adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah kita singgung Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya kita mendoakan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra marrat." Siapa yang bersalawat kepada saya 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Dalam riwayat yang lain, wa hatta anhu asyra khati'at wa rafa'a lahu asyra darajat. Allah akan hapus 10 dosa-dosanya dan Allah akan angkat 10
derajat untuknya. Ya, itu sekali bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, ya, al-bahilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang disebut nama saya tapi dia nggak bersolawat kepada saya. Ini orang yang pelit, ya, termasuk orang yang ngeringkes, sod, solam, saw, ya, tidak diperkenankan. Hendaknya bagi kita mendoakan, ya, salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, dan ini sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta kita kepada Nabi adalah apabila kita bersalawat kepada Nabi. Ya, man ahabbak aksara min dzikrik. Siapa yang mencintaimu, maka dia akan sering menyebut nama. Di antara amalan yang ringan dan pahalanya besar adalah puasa Arafah dan puasa Asyura. Puasa Arafah dan puasa Asyura. Disebutkan di dalam hadis, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Hanya puasa 1 hari, tapi pahalanya luar biasa. Menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan yang dimaksud dosa di sini yaitu dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pahala yang sangat luar biasa, ya. Amalan yang ringan, puasa hanya sehari, tapi pahalanya bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karenanya suatu kerugian jika kita mendapati puasa Arafah tapi kita tidak melakukannya. Demikian juga puasa Asyura. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siyamu Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa Asyura aku berharap bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu. Ini juga amalan yang ringan, tapi pahalanya luar biasa. Puasa Asyura yakni puasa pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Dan lebih bagus lagi dalam puasa Asyura apabila kita menggandengkannya dengan puasa sebelumnya dan sesudahnya, yaitu puasa tanggal 9 dan tanggal 10, itu lebih utama. Di antara amalan yang ringan juga tapi pahalanya luar biasa adalah memohonkan ampun, doa untuk orang-orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pada setiap orang mukmin dan mukminah satu kebajikan. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, itu kita akan mendapatkan amal kebajikan pada setiap orang yang beriman yang kita doakan.
Bayangkan saja, berapa jumlah orang yang beriman di dunia ini? Banyak. Baik yang hidup maupun yang sudah mati. Ya, jumlahnya tidak terbatas. Kalau kita doakan, kita akan mendapatkan satu amal kebajikan, satu pahala yang luar biasa. Sejumlah orang-orang mukmin yang kita doakan. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Demikian juga di antara amalan yang ringan dan pahalanya sangat besar adalah ucapan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Nabi bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah khuttat anhu khataya wa in kanat misla zabadil bahar. Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih dalam satu hari 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya tersebut seperti buih di lautan. Namanya buih di lautan banyak sekali. Ya, ini salah satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, yaitu perbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amalan yang ringan dan pahalanya luar biasa juga adalah takziah kepada orang yang, keluarga yang meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa kasahu Allahu subhanahu min hulalil karamah yaumal qiyamah. Barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikan kepadanya ya pakaian kemuliaan besok pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pakaian kehormatan ya besok pada hari kiamat. Karena ketika kita takziah itu berarti membuat orang lain bahagia. Ya, saudara kita ketika musibah itu butuh untuk motivasi, butuh untuk orang ada yang menguatkan dia, menghibur dia. Nabi bersabda, min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi akhik. Termasuk amalan yang baik kalau kamu menyenangkan hati saudaramu. Termasuk amalan yang ringan yang pahalanya luar biasa juga adalah berjabat tangan ketika bertemu dengan saudara kita. Sebagaimana dalam hadis, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin lainnya, kemudian dia mengucapkan salam, ya, assalamualaikum, lalu kemudian berjabat tangan, maka akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Insyaallah kita ketemu saudara kita, salam, kemudian jabat tangan, rontok dosa-dosa kita. Ya, amalan yang ringan sekali, mudah sekali, tetapi pahalanya sangat besar. Demikian juga di antara amalan yang ringan dan pahalanya sangat besar adalah menjenguk orang yang sakit. Disebutkan dalam hadis, ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfi malik hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya di waktu pagi kecuali akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Dan apabila dia menjenguknya sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Ya, Masya Allah. Ini juga amalan yang ringan ya. Kita menjenguk saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sakit,
ya kita akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Kita ini didoakan oleh ustadz aja udah seneng, apalagi kalau didoakan oleh malaikat, apalagi 70.000 malaikat yang mendoakan. Ya, nah ini amalan yang sangat luar biasa yang hendaknya bagi kita untuk melakukannya. Termasuk amalan yang ringan dan pahalanya luar biasa juga adalah membantu saudara kita. Membantu saudara kita. Kata Nabi, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahran fi masjidi hada. Aku berjalan memenuhi kebutuhan saudaraku, yakni membantu kebutuhan saudaranya, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Masya Allah. Yakni kalau kita membantu saudara kita, itu kata Nabi lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Padahal kita tahu sholat di Masjid Nabawi itu keutamaannya luar biasa. Sekali sholat keutamaannya 1000 kali lipat. Ya, bagaimana kalau iktikaf 1 bulan? Ya, berapa banyak pahalanya? Itu aja masih kalah dengan membantu saudara kita. Karena seperti yang tadi malam sudah kita sampaikan, amal ibadah yang manfaatnya untuk orang lain, ya, itu lebih dicintai oleh Allah, ya, lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk pribadi. Yang terakhir, di antara amal ibadah yang ringan dan pahalanya luar biasa adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Yakni kita mungkin di jalan mendapati ada batu atau kayu, kemudian kita singkirkan, itu pahalanya luar biasa. Disebutkan di dalam hadis, marra rajulun ala dhahri tariq, ada seorang yang melewati jalan, faqala, kemudian dia mendapati ada tangkai pohon yang jatuh, lalu dia mengatakan, wallahi la unahyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dhihim, demi Allah saya akan singkirkan, ya, ranting pohon ini supaya tidak mengganggu orang-orang yang beriman, menyakiti orang-orang yang beriman. Lalu kata Nabi, fa udhilal jannah, maka orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke surga. Maka kalau kita jalan-jalan, ya, beda motoran, kemudian ada apa? Batu atau kayu, atau biasanya bangkai tikus, ya kan? Ada di jalan biasanya, atau mungkin kucing tabrak lari. Kadang orang nggak bertanggung jawab, ya. Kalau kita singkirkan, itu pahalanya luar biasa, ya. Maka jangan meremehkan. Bisa jadi amalan yang kecil tersebut itulah yang memasukkan kita ke surga. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas tentang amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya, ya, luar biasa. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa diberi pertolongan, kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Baik, demikian yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Ya, barangkali ada pertanyaan, ya, terkait materi, kami persilahkan. Waalaikumsalam. Mengenai keutamaan berdiam diri Ustaz tadi setelah sholat subuh hingga waktu subuh, itu batasannya sampai mana Ustaz? Maksudnya kalau ketika umpamanya kita ada, apakah sampai batas masjid? Kalau masjid, ketika kita umpamanya ada urusan atau kelupaan di kendaraan atau seperti itu, keluar dari parkiran atau jauh parkiran, apakah itu sudah menghilangkan dari keutamaan pahala berhaji sempurna itu? Itu yang pertama.
Terus yang kedua Ustaz, kebanyakan di Indonesia ini ketika berhaji, dia pada saat Arafah itu 9 Dzulhijjah, mereka juga melakukan puasa Arafah. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Terus ketiga mengenai tadi menjenguk, terutama menjenguk orang sakit. Nah, batasan untuk menjenguk ketika teman atau tetangga kita itu wanita, baik ibu atau siapapun. Nah, kita ini sebagai laki-laki ini batasannya apakah menjenguk itu harus ketemu dan mendoakan atau hanya cukup di luar ketika kita tidak ada, ibaratnya kita tidak ada istri atau paman kita untuk sampai ke wanita tersebut yang lagi sakit. Itu apakah kita cukup untuk mendoakan saja atau menjenguk harus sampai ketemu atau seperti apa itu Ustaz? Ya. Satu lagi Ustaz. Aduh. Malah lupa saya. Satu-satu aja. Yang poin ke-13 tadi Ustaz. Membantu hajat saudara kita lebih dicintai Rasulullah daripada itikaf sebulan. Nah, jadi ibaratnya itikaf kan kalau kita ini kan pasti melakukan perjalanan umroh pada saat Ramadan gitu. Nah, tapi kalau kita melihat fenomena di kehidupan kita ini kan banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Nah, ketika kita memiliki dana, mana yang diutamakan Ustaz? Kalau begitu, apakah kita lebih baik anggaran kita untuk membantu? Kan banyak juga orang yang bilang tetangga aja atau apa aja masih banyak yang perlu dibantu, tapi ini kita untuk berhaji atau berumroh seperti itu, yang umrohnya sampai berkali-kali ataupun belum berumroh tapi tetangga-tetangga kita ini sangat membutuhkan bantuan. Nah, itu mana yang lebih diutamakan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa saya nomor 1 apa tadi? Utamaan setelah berdiam diri setelah sholat subuh. Iya. Keutamaan orang yang sholat subuh. Pertama, sholat subuh berjamaah. Itu kriteria yang pertama. Jadi kalau nggak sholat subuh berarti nggak dapat keutamaan ini. Kemudian sholat subuhnya berjamaah, yakni di masjid. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidur misalkan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik membaca Quran, baik ngaji ilmu agama. Ya. Nah, sampai terbit matahari. Berarti kalau misalkan pulang duluan sebelum terbit matahari, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi hadis itu bagi mereka-mereka yang memiliki kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Nabi tadi. Salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai sampai terbitnya matahari. Kemudian salat 2 rakaat ini yang disebut dengan salat syuruk. Ya. Adapun misalkan keluar sebelum terbitnya matahari, dia sudah keluar duluan atau tidak sholat, ya berarti tidak mendapatkan keutamaan hadis tersebut. Ya, jadi patokannya tadi kriteria-kriterianya sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah satunya tidak terpenuhi berarti tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, jelas. Kalau lupa mau ambil Al-Quran, kalau memang ada kebutuhan, misalkan lupa ngambil mushaf, atau misalkan dia batal akhirnya kemudian wudhu terlebih dahulu, maka ini tetap mendapatkan pahala karena ada kebutuhan. Ya, karena ada kebutuhan. Taib. Yang kedua, orang yang haji tapi dia puasa Arafah, ini menyelisih sunnah. Jadi keutamaan puasa Arafah itu bagi yang tidak haji.
Adapun bagi yang haji, maka disyariatkan untuk tidak berpuasa. Ya, bagi para jamaah haji disyariatkan untuk tidak berpuasa. Makanya Nabi SAW pada saat haji pada hari Arafah tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Supaya apa? Supaya lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang haji itu sudah berat. Ya, agar dia lebih fokus untuk ibadah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang tidak berpuasa, bagi yang tidak haji, ini yang dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Supaya ya mereka yang tidak haji mendapatkan keutamaan seperti halnya para jamaah haji. Karena orang yang sedang wukuf di Arafah, doanya mustajab. Allah itu maha adil. Lah kita nggak ikut haji, ya, maka kita bisa juga mendapatkan keutamaan doa mustajab. Kapan? Kalau kita puasa. Kalau kan tidak semua orang bisa haji, ya, tidak semua orang bisa haji. Doanya orang yang haji dengan wukuf di Arafah itu saja sudah mustajab. Lah, yang tidak haji dikasih kesempatan yaitu dengan apa? Berpuasa. Jadi intinya bagi para jamaah haji tidak disyariatkan untuk puasa Arafah. Ya, bahkan Rasulullah SAW pas hari Arafah itu apa? Berbuka. Nabi enggak berpuasa. Ya, yang disyariatkan itu yang tidak haji. Yang ketiga apa, Pak? Batasan menjenguk orang yang sakit kalau itu lawan jenis, ya. Apabila menjenguk lawan jenis yang sakit tidak mengapa. Rasulullah SAW juga pernah menjenguk, tapi tentu ada patokan-patokannya, ya. Di antaranya tidak khalwat, ya, tidak apa namanya berdua-duaan. Nah, nanti nggak jadi jenguk, sakit nanti, ya, bahaya nanti. Jadi misalkan rombongan seperti dulu Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar, Umar ketika menjenguk seorang wanita, ya, aman dari fitnah. Intinya aman dari fitnah. Kemudian yang dijenguk juga ditemani oleh mahramnya, ya. Nah, intinya adalah patokannya adalah aman dari fitnah. Apabila tidak aman dari fitnah, maka sebaiknya tidak. Bisa ngajak istri, bisa ngajak siapa, ya, adik kita yang perempuan dan lain sebagainya. Jadi jangan berdua-duaan. Demikian juga tidak perlu untuk nyentuh-nyentuh. Cukup doakan. Cukup doakan. Terus yang terakhir, satu-satu mestinya. Hajat. Ya, lebih utama mana kita membantu hajat tetangga daripada kedua orang. Kalau kita dua pilihan bisa. Iya. Dua-duanya bagus. Ya. Jadi umroh ya, kemudian bantu juga, iya. Jadi pertama kita jangan benturkan dulu, ya, seakan-akan harus memilih salah satunya. Padahal sebenarnya bisa digabung, ya. Seorang misalkan memiliki harta yang banyak, bisa sebagiannya untuk umroh, sebagiannya juga untuk bantu orang lain, ya. Jadi tidak perlu untuk dibenturkan. Sisihkan sebagian harta kita untuk umroh, ya, dan sisihkan sebagian harta kita untuk bantu orang lain, ya, bantu orang lain. Dengan demikian kita bisa menggabung antara beberapa amalan tersebut. Adapun kalau memang harus memilih, ya, antara umroh atau membantu orang lain, tentu yang kita pilih adalah ya membantu orang lain yang mendesak, ya. Kenapa? Karena manfaat membantu orang lain itu adalah untuk orang lain,
manfaatnya untuk orang lain. Kalau kita umroh, manfaatnya untuk diri sendiri. Ya. Ini kalau memang harus memilih. Ya. Tapi kan nggak harus memilih, bisa dua-duanya. Kalau kita bisa menggabung dua-duanya, lakukan dua-duanya. Umroh iya, bantu orang lain juga iya, gitu. Tapi kalau memang harus memilih dan itu lebih mendesak, misalkan ya di kerabat kita atau masyarakat kita sedang ya dilanda musibah, krisis minyak goreng misalkan. Misalkan itu ya, maka dahulukan apa? Dahulukan bantu orang lain karena itu manfaatnya untuk orang lain. Ya, tapi kalau bisa dua-duanya, umroh juga, bantu orang lain juga, maka dua-duanya lakukan. Gitu. Tep. Saya kira sudah diwakili tadi ya, sudah diborong semuanya. Kasih lain. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz bertanya terkait masalah yang pertama sholat subuh tadi. Seandainya kalau kita sholat subuhnya di masjid A, terus kita ke masjid B setelahnya itu, Ustaz. Itu apakah berlaku surut atau enggak, Ustaz? Kalau memang kita ada hajah, ada kebutuhan ya di masjid yang lain, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, misalkan ada kajian, ya kita sholat subuh di masjid kita yang terdekat, kemudian kita ke masjid yang lain karena memang ada kebutuhan. Jadi patokannya kalau memang ada kebutuhan, seperti tadi ada batal wudhu, kemudian kita wudhu terlebih dahulu, atau ngambil sesuatu kemudian balik lagi, berarti memang ada kebutuhan. Ya, tapi kalau memang tidak ada kebutuhan maka tidak. Jadi hukum asalnya kita di tempat yang sama. Tapi kalau memang ada kebutuhan, seperti misalkan taklim, ya taklim itu kebutuhan juga, insya Allah tidak mengapa. Tetap akan mendapatkan apa? Keutamaan. Rahmat Allah luas. Ya. Nah, terakhir tadi ada. Oh sama. Kok bisa sama? Janjian kan? Ya, terakhir. Begini Ustaz, bagaimana sebaiknya seorang siswa yang bertaklit pada gurunya padahal dia tahu bahwa gurunya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan itu dengan dalil yang sebenarnya. Mungkin karena siswanya tahu kayaknya itu saja apa yang disampaikan gurunya. Apakah benar siswa ini ketika dia bertaklit pada gurunya atau dia harus bagaimana dan menyampaikan seperti apa? Tadi malam sudah kita sampaikan bahwa tidak boleh kita taklid kepada siapapun, ya termasuk kepada guru kita. Ya, kalau memang guru kita keliru, ya tidak boleh kita ikuti. Nah, kita berkewajiban mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti juga kemudian kita kurang ajar sama guru kita. Ya, kalau guru kita salah jangan diikuti, jangan diikuti. Tetap kita hormati, tetap kita ingatkan dengan cara yang baik, tapi kesalahannya jangan diikuti. Ya, demikian adab kita kepada guru, kepada ulama dan lain sebagainya. Karena manusia itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang selamat dari kesalahan. Ya, kepada Imam Syafi'i misalkan, mungkin Imam Syafi'i kadang dalam beberapa masalah keliru, ya jangan diikuti. Ya, jangan diikuti, dan itu pesan beliau sendiri. Kalau kalian mendapati dalam kitabku ada yang menyelisihi sunnah Nabi, jangan ikuti aku. Tapi bukan berarti kemudian kita kurang ajar sama Imam Syafi'i. Enggak, kita tetap hormati beliau, kita doakan beliau, kita muliakan beliau, kita beradab kepada beliau. Sama demikian juga kepada guru kita, misalkan. Ya, kalau dia
keliru ya jangan diikuti, tapi kita tetap apa? Menghormati dia, tetap beradab kepada dia. Cuma dalam hal kesalahannya jangan diikuti. Ya. Baik, demikian ayyuhal ikhwah yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.